Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi gelombang cahaya. Apakah kalian melihat sesuatu? Atau semuanya tampak gelap? Mengapa kita tidak bisa melihat benda atau warna pada saat keadaan gelap ya? Pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kita membahas mengenai materi gelombang cahaya. Pada siang hari, tampak terang karena adanya cahaya matahari menerangi bumi. Walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahaya matahari mampu sampai di bumi. Hal tersebut dikarenakan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, sehingga gelombang cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut dengan foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Dan tahukah kalian bahwa langit terlihat berwarna biru dikarenakan adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer? Mata kita bisa melihat benda dan warna karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata kita. Ketika cahaya mengenai suatu benda, sebagian cahaya akan diserap dan sebagian lain dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan inilah yang masuk ke mata kita dan diterima oleh retina, lalu dikirim ke otak untuk diproses sehingga kita bisa melihat bentuk dan warna benda. Jika tidak ada cahaya sama sekali, maka tidak ada gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kita. Akibatnya, mata kita tidak mendapatkan informasi apapun untuk diproses oleh otak, sehingga kita tidak bisa melihat dan semuanya tampak gelap. Banyak fenomena cahaya yang dapat kita amati sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan sifat-sifat gelombang cahaya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat refleksi cahaya. Sudahkah kamu bercermin hari ini atau melihat bayanganmu di air? Nah, cermin merupakan benda yang tidak asing terutama bagi kaum wanita karena kita dapat melihat wajah kita atau seluruh badan kita yang terlihat sama dengan aslinya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Cermin menerapkan konsep dari gelombang cahaya yaitu refleksi. Mari ikuti penjelasannya. Sinar satu datang dari ujung kaki merambat menuju cermin, kemudian memantul pada cermin datar dan merambat menuju mata. Sinar 2 datang dari ujung kepala lalu memantul pada cermin datar menuju mata. Perpanjangan sinar pantul tersebut membentuk bayangan, maya, tegak, dan sama besar. Berikut merupakan sebuah laser pointer dan cermin datar. Jika seberkas sinar diarahkan ke permukaan cermin, maka kita akan melihat seberkas sinar dipantulkan oleh cermin. Sinar laser menuju cermin disebut sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin disebut sinar pantul. Garis putus-putus yang melalui titik perpotongan antara sinar datang dan sinar pantul, serta tegak lurus terhadap permukaan cermin dikenal sebagai garis normal. Dapat diasumsikan titik A, B, B, dan N, di mana AP merupakan sinar datang, PB merupakan sinar pantul, dan PN garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal adalah sudut datang, sedangkan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal adalah sudut pantul.
Hukum pemantulan. Hukum pemantulan yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang yang sama. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan bidang datar, seberkas sinar datang melalui bidang YZ, sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik P pada dilukis garis normal sejajar sumbu Z, sinar pantul berada di bidang YZ sama dengan sinar datang. Inilah yang dinamakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang yang sama. Hukum pemantulan yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi berikut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri ke kanan bawah, sinar ini akan memotong sumbu X di permukaan P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar sumbu Y. Sinar pantul akan membentuk sudut yang sama besar dengan sudut sinar datang terhadap garis normal. Inilah yang disebut sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Refleksi cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur atau pemantulan sempurna yaitu cahaya yang dipantulkan sejajar ketika berkas cahaya sejajar yang jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya rata. Biasanya terjadi pada cermin. Cermin terbagi menjadi tiga, yaitu datar, cembung, dan cebar. Kemudian pemantulan baur yaitu cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata. Yang kedua yaitu refraksi. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah, di mana cahaya merambat pada dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Misalnya, kaca biasa memiliki indeks bias 1,33 dihitung dengan membagi kecepatan cahaya dalam ruang hampa 300.000 km per second dengan kecepatan cahaya dalam kaca 225.000 km per second. Indeks bias udara adalah 1,0003. Setiap kali seberkas cahaya bergerak dari medium dengan indeks bias rendah, seperti udara, ke medium dengan indeks bias lebih tinggi, seperti kaca, maka seberkas cahaya akan membelok ke arah normal. Begitu juga ketika seberkas cahaya keluar dari medium dengan indeks bias tinggi ke indeks bias rendah, prosesnya terbalik. Bagian bawah seberkas cahaya keluar terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kecepatan cahaya pada bagian atas, masih pada kecepatan yang ditentukan oleh medium. Ini menyebabkan seberkas cahaya bergerak menjauhi garis normal. Terdapat tiga keadaan pada pembiasaan. Yang pertama itu, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya, atau R kurang dari I. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, yaitu jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, sudut datang lebih kecil dari sudut bias atau I kurang dari R. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Yang ketiga, jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Hukum Sinlenius pembiasan cahaya, yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R, di mana Ni merupakan indeks bias medium tempat sinar datang, Nr indeks bias medium yang dituju sinar, theta I sama dengan sudut sinar datang, dan theta R merupakan sudut sinar bias.
Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah, di mana cahaya merambat pada dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh yaitu ketika pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, melihat bintang menggunakan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. Selanjutnya yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang dan keadaan yang lebih gelap. Berikut merupakan lembaran material yang memiliki dua celah berbentuk persegi panjang, di mana terdapat jarak pemisah di antara sisi panjangnya. Pada sisi kiri terdapat sebuah laser pointer sebagai sumber cahaya monokromatis. Ketika laser dinyalakan, gelombang cahaya koheren akan mengalir menuju lembaran bercelah. Gelombang cahaya kemudian melewati celah. Celah ini akan menjadi sumber cahaya baru. Jika dilihat dalam tampilan 3 dimensi, gelombangnya masih berbentuk sinus, hanya saja memiliki arah yang beragam, namun berpusat pada satu titik yang sama. Sebagai pembeda, gelombang cahaya dari atas berwarna pink dan dari celah bawah berwarna biru. Di sini kita mengetahui setiap titik di sebelah kanan celah ganda dilalui dua buah gelombang yang berbeda, sehingga titik tersebut akan menjadi superposisi. Jika sebuah layar yang sejajar dengan celah ganda diletakkan di sini, maka setiap titik di layar akan mendapatkan gelombang cahaya dengan amplitudo yang berbeda-beda. Pada cross-section hijau, gelombang yang memiliki amplitudo sebesar 2 atau sangat terang sering disebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan pada cross-section oranye, gelombang yang memiliki amplitudo sebesar 0 atau tidak ada cahaya, maka sering disebut interferensi destruktif, sehingga terbentuklah gelap dan terang. Adapun hasil diperoleh dari percobaan Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 yang menghubungkan lembar celah atau D pola ke N gelap atau terang dengan panjang gelombang atau lambda dapat dinyatakan dengan interferensi konstruktif atau saling menguatkan atau membuat terang, dan interferensi destruktif saling melemahkan atau membuat gelap. Interferensi konstruktif memuat persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda, dan interferensi destruktif memuat persamaan D sin theta sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 2, di mana theta sama dengan sudut simpangan antara sinar dan layar, lambda sama dengan panjang gelombang, D sama dengan jarak antar celah, N sama dengan 0 plus 1 plus 2 plus 3, itu merupakan N adalah orde terang atau gelap ke N. Contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika cahaya putih mengenai permukaan gelembung sabun, sebagian cahaya dipantulkan dan dari permukaan luar lapisan sabun. Sebagian cahaya lainnya menembus lapisan sabun dan dipantulkan kembali dari permukaan dalam lapisan air di dalam gelembung. Kedua sinar pantulan itu kemudian saling bertemu. Karena ketebalan lapisan gelembung sabun berbeda-beda di setiap titik, maka interferensi terjadi. Dua yaitu terbentuknya pola warna-warni di atas air dan di atas jalan. Berikut merupakan penjelasan materi mengenai gelombang cahaya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi dispersi, difraksi, dan polarisasi. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas gelombang cahaya lebih lanjut, yaitu pada dispersi, difraksi, dan polarisasi. Yang pertama yaitu dispersi. Dispersi cahaya adalah fenomena di mana cahaya putih terpecah menjadi spektrum warna yang berbeda saat melewati benda yang memiliki indeks bias yang berbeda, tergantung pada panjang gelombangnya. Dispersi cahaya terjadi karena kecepatan cahaya dalam medium yang berbeda juga, sehingga sudut keluarnya cahaya dari medium berbeda-beda tergantung pada panjang gelombangnya.
Dari prisma juga kita dapat diamati gejala dispersi cahaya. Ketika seberkas sinar datang pada prisma dengan sudut datang I, maka sinar tersebut akan meninggalkan prisma dengan sudut keluar R aksen. Besarnya sudut antara sinar yang masuk dan keluar pada prisma disebut sebagai sudut deviasi. Besarnya sudut deviasi tergantung pada besarnya sudut datang. Sudut deviasi terkecil disebut sudut deviasi minimum. Sudut deviasi terkecil disebut juga deviasi minimum terjadi jika I sama dengan R aksen sama dengan I aksen serta I aksen plus R sama dengan beta. Contoh dispersi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terbentuknya pelangi. Pelangi umumnya terbentuk ketika matahari muncul setelah hujan. Pada saat ini banyak tetesan air di udara. Ketika sinar matahari melewati tetesan air di atmosfer, setiap tetesan air seperti terperangkap dan membiaskan sinar matahari yang datang. Setelah sinar matahari memasuki air di udara, maka akan terbentuk menjadi 7 warna. Ketika menyentuh sisi lain tetesan air, maka sinar akan dipantulkan kemudian dibiaskan kembali keluar dari tetesan air tersebut. Itulah yang kita lihat sebagai pelangi. Selanjutnya yaitu difraksi cahaya. Difraksi adalah efek pembelokan atau penyebaran arah muka gelombang yang terjadi saat gelombang menemui sebuah ujung penghalang atau celah sempit. Fenomena difraksi secara umum dibagi menjadi difraksi celah tunggal dan difraksi pada kisi. Difraksi celah tunggal, di mana sebuah sumber gelombang melewati celah sempit, gelombang akan menyebar dan membentuk suatu pola apabila tertangkap oleh layar. Pola menunjukkan daerah dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Adapun penentuan pola intensitas rendah pada difraksi celah tunggal dengan lebar celah D dan panjang gelombang lambda akan mengikuti persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Selanjutnya yaitu kisi difraksi. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan yang sejajar dan berjarak sama. Ketika seberkas cahaya melewati kisi, didapat pola pita-pita terang yang lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah gandayang dan difraksi cahaya celah tunggal. Berikut merupakan pola gelap dan terang yang terbentuk pada kisi difraksi. Berikut merupakan kisi yang terdiri dari 100, 300, dan 600. Contoh kisi difraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika terdapat celah pada sebuah ruangan, maka sinar dapat melewati celah sempit, maka terbentuk gelap dan terang di dalam ruangan. Terbentuknya pola gelap dan terang saat sebuah sinar diarahkan pada CD atau DVD yang merupakan sebagai kisi. Kemudian kita bisa melihat ke langit, terkadang kita bisa melihat cahaya menyebar melalui awan-awan. Yang terakhir yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang, sehingga hanya tinggal memiliki satu arah getaran saja. Cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari merupakan gelombang yang tidak terpolarisasi, karena gelombang cahaya mempunyai banyak kemungkinan arah getar. Adapun alat untuk menyerap arah getar gelombang cahaya disebut dengan polarisator. Intensitas cahaya yang diamati pengamat akan tereduksi yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan I0 cos kuadrat theta, di mana I0 merupakan intensitas mula-mula, I sama dengan intensitas setelah melewati polarisator, dan theta merupakan sudut antara sumbu polarisator dan sumbu analisis.
Awalnya terdapat dua cahaya dengan arah getar vertikal dan horizontal, kemudian melewati sebuah polarisator dengan arah vertikal sehingga setelah melewati polarisator arah getarnya hanya menjadi arah getar vertikal. Kemudian melewati polarisator yang kedua yaitu polarisator horizontal, maka tidak ada cahaya yang masuk ke polarisator tersebut karena arah cahaya sebelumnya adalah vertikal. Contoh polarisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kacamata polaris. Nah, kacamata polaris ini membantu penglihatan manusia agar tidak silau saat terkena sinar matahari. Jadi, kacamata ini mengurangi intensitas cahaya dari matahari yang berlebihan dan membuat silau.